Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asal usul nama Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asal usul bangsa Indonesia sampai kepada kesimpulan bahwa teori-teori yang menyatakan tentang asal usul bangsa Indonesia itu ada 4. Yang pertama teori evolusi, itu masih sangat lemah karena buktinya hanya fosil-fosil semata. Kemudian teori yang kedua, teori Yunan, juga itu masih lemah karena hanya melihat kepada benda-benda arkeologis seperti kapak batu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini berasal bukan dari asli sini tetapi merupakan pendatang dari Yunan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori teori linguistik ya, yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia dilihat dari aspek kebahasaan ternyata berasal dari Taiwan. Begitu juga teori yang keempat yaitu teori genetika. Ini lebih menguatkan bahwa bangsa Indonesia itu bukan penduduk asli dari wilayah ini. Pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa manusia itu berasal dari sumber yang sama, dari satu keturunan yang sama yaitu Nabi Adam. Ini lebih logis lebih logis dibanding dengan teori-teori evolusi yang menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari sejenis makhluk yang yang berasal dari kera. Nah, lebih logis apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dikuatkan oleh teori-teori yang tadi. Selain teori evolusi, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermigrasi gitu ya, sekelompok manusia yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa dulu manusia itu ya satu keturunan, kemudian beranak pinak dan bermigrasi ke berbagai wilayah. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang asal usul nama Indonesia. Jadi menarik bahwa bangsa-bangsa di nama Indonesia itu ternyata kalau dilihat dari namanya itu kan tidak ada unsur bahasa Indonesianya, tidak ada unsur bahasa Melayunya, hanya Melayu, hanya Malaysia sebetulnya di antara negara-negara yang ada sekarang di wilayah Asia Tenggara yang betul-betul menggunakan bahasa aslinya Melayu, jadi Malaysia kan begitu, dari kata Melayunya. Nah, sedangkan Indonesia ini tidak ada pada nama itu nama dari bahasa Indonesianya tidak ada. Nah, Indonesia kan dari kata Indo atau Indo, India dan Nesos. Ini kan dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Kenapa atau dari mana nama Indonesia ini berasal? Baik, asal usul nama Indonesia adalah nama yang bukan berasal dari bahasa setempat. Jadi dari seluruh bahasa yang ada sejak dari Aceh sampai Papua tidak ada ini nama Indonesia gitu ya, kata Indonesia itu tidak ada, baik bahasa daerah ataupun bahasa perhubungan. Bahasa daerah itu ya bahasa asli seperti bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Melayu.
dan lain-lain. Sedangkan bahasa perhubungan adalah satu bahasa yang digunakan atau yang disepakati oleh sekelompok manusia yang berbeda-beda bahasa untuk menjadikan bahasa itu bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, kalau dalam hal ini di Indonesia bahasa perhubungan adalah bahasa Melayu, bahasa Melayu. Itu bahasa perhubungan karena semua orang bisa dikatakan dari mulai Aceh, dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan bahasa ini. Walaupun tentu secara kasuistik ada orang-orang yang memang tidak bisa bahasa Melayu atau dalam hal ini bahasa Indonesia sekarang. Jadi bahasa perhubungan saat itu adalah bahasa Melayu. Nah, di bahasa ini tidak ada gitu ya, baik bahasa daerah ataupun bahasa perhubungan, di bahasa ini tidak ada kata Indonesia. Nah, kata Indonesia sendiri berasal dari dua kata yaitu Indus yang artinya India atau Hindia. Ini Hindia bukan India dalam arti nama negara sekarang. Hindia atau India di sini adalah nama samudra. Nama samudra India, Samudra Hindia. Dan Nesos itu bahasa Yunani yang artinya pulau-pulau. Jadi kalau dilihat dari aspek bahasa, Indonesia itu dari Indus dan Nesos, itu artinya pulau-pulau yang berada di Samudra Hindia, atau dalam bahasa kita mungkin kepulauan gitu ya, karena Indonesia sekarang itu kalau dilihat itu ya berjajar pulau-pulau ya, pulau-pulau ini berjajar dan ada di wilayah lautan atau Samudra Hindia. Maka artinya Indonesia itu wilayah Hindia kepulauan atau kepulauan yang berada di Samudra Hindia atau di Hindia, di wilayah Hindia. Nah, itu dilihat dari aspek bahasa. Nah, lalu dari mana asal bahasa atau nama Indonesia ini? Yang pertama menyebut nama Indonesia adalah George Samuel Windsor Earl, seorang etnolog Inggris pada tahun 1850. Jadi yang pertama menyebut Indonesia adalah si George Samuel Windsor Earl ini. Walaupun ada ahli-ahli etnologi yang lain, ya ahli geografi yang lain yang memberikan nama yang lain selain Indonesia, tetapi yang sering digunakan atau bahkan mungkin secara umum disepakati oleh para ahli geografi dan para ahli etnologi saat itu, nama yang sering digunakan adalah nama Indonesia. Jadi nama Indonesia itu sebutan untuk suatu wilayah. Lalu bangsa Belanda menggunakan nama tersebut untuk wilayah jajahannya di sebelah timur Hindia. Nah, saat itu kata Indonesia belum memiliki makna politis untuk membedakan diri dari kaum kolonial. Nama ini semata-mata digunakan untuk kepentingan akademik dalam etnografi dan geografi. Jadi saat itu di sekitar 1850 ya, di awal abad 20 itu nama Indonesia tidak memiliki makna politis. Jadi ketika disebut Indonesia hanya sebutan untuk wilayah, hanya sebutan untuk wilayah saja. Yang mungkin nama yang lebih umum yang digunakan sebelum ada nama Indonesia adalah Nusantara. Nusantara itu ya hampir sama ya dari tadi, dari kata Nesos atau Nusa artinya kepulauan, antara ya antara yang berada di antara. Karena disebut Nusantara karena berada di antara dua benua dan berada di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, benua Asia dan benua Australia. Jadi Nusantara kalau nama yang sebelumnya mungkin sering digunakan. Tapi kata Indonesia sendiri tidak ada makna politisnya. Makna politis itu seperti ini, misalnya ketika kita menyebutkan dari mana Anda atau siapa Anda, kita mengatakan Indonesia. Nah, Indonesia di sana sudah ada makna politis untuk sekarang, karena kita berasal dari satu wilayah yang sudah ada negaranya, yaitu Indonesia. Nah, kalau dulu sebelum tahun 1900-an gitu ya, di awal abad 20 itu, jadi ya ketika disebut Indonesia ya hanya satu wilayah saja gitu ya, hanya satu wilayah saja. Ya seperti
kita menyebut Samudra Hindia saja, tidak ada politiknya gitu. Kita disebut Indonesia ya hanya satu wilayah saja, tidak ada unsur politiknya, tidak ada makna politisnya. Jadi tidak menunjukkan bangsa, tidak menunjukkan negara, karena saat itu ya hanya sebuah wilayah saja. Jadi nama ini pun semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan akademik dalam etnografi dan geografi. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan penelitian, kemudian penelitiannya dilakukan di satu wilayah yang sekarang disebut Indonesia, ya hanya untuk menyebut itu saja. Di mana Anda melakukan penelitian? Di Indonesia gitu. Jadi jajaran pulau yang berada di wilayah Hindia, dan di sana tidak ada makna politisnya. Nah, saat itu bangsa-bangsa Indonesia atau manusia-manusia Indonesia ya masih menyebut sesuai dengan nama sebutan sebelumnya. Misalnya kalau orang Jawa ya menyebut saya dari Jawa gitu. Kamu pergi kemana? Ya pergi ke Jawa gitu. Jadi hanya menunjukkan wilayah saja gitu, tidak ada makna politisnya. Jadi belum memiliki makna bahwa ini kolonial Belanda, ini Indonesia begitu. Ini bangsa Indonesia. Jadi belum ada makna itu. Belum ada makna politiknya gitu. Maka kalau misalnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah ada, cita-cita Indonesia ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Majapahit misalnya, maka ini tidak logis gitu ya, karena nama Indonesianya pun belum ada. Jadi ketika seseorang menyebut nama Indonesia, ya belum ada makna politisnya begitu, hanya tempat saja. Jadi kalau misalnya misalnya seseorang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah ada konsepnya sejak zaman Majapahit atau zaman apalah gitu, maka itu sesuatu yang sifatnya kurang logis gitu ya, tidak logis. Kenapa? Karena nama Indonesianya pun belum ada. Kalaupun ada, Nusantara itu pun ya belum digunakan di saat itu gitu ya. Belum digunakan di saat itu. Jadi belum ada makna apa-apa. Indonesia itu saat itu ya masih berbentuk kepulauan yang di setiap pulau ada kerajaan-kerajaan gitu. Jadi tidak ada makna politis bahwa kerajaan ini sudah bersatu, bersepakat dan lain-lain gitu. Selanjutnya, ide menamai Hindia Belanda dengan Indonesia bermula dari kuliah etnografi yang didapatkan para mahasiswa Hindia Belanda di luar negeri, lalu dikembangkan dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi dulu namanya ya sebutannya Hindia Belanda. Jadi wilayah Belanda yang ada di Samudra Hindia gitu. Jadi dulu gitu namanya, Hindia Belanda. Jajahan Belanda yang berada di wilayah Hindia. Nah, lalu kenapa nama Indonesia ini muncul? Bahkan puncaknya di tahun 1928 Sumpah Pemuda, dalam Kongres Pemuda kedua itu Sumpah Pemuda sampai mengatakan kami bangsa Indonesia. Nah, di tahun 1928 inilah sebetulnya Indonesia mulai memiliki makna politis gitu ya, atau sejak sebelumnya sih sebetulnya, sejak awal-awal 1900-an, tapi ya masih pada bentuk ide-ide para mahasiswa. Jadi mahasiswa yang melakukan kuliah di luar negeri sejak di masa politik etis Belanda memperbolehkan masyarakat bangsa Hindia Belanda ini memperoleh pendidikan. Maka mahasiswa yang berkuliah di luar negeri mendengar gitu ya bahwa nama wilayah jajahan Belanda yang ada di Hindia itu disebut Indonesia. Maka mulailah ini menjadi ide di antara kalangan para mahasiswa untuk Indonesia, ya mahasiswa yang berasal dari Hindia Belanda, untuk menamakan bahwa wilayah yang menjadi jajahan Belanda itu kita namai saja Indonesia dan kita berikan unsur politiknya. Jadi ketika
menyuarakan kemerdekaan yang mana? Kan wilayahnya banyak, ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan. Maka para mahasiswa saat itu menyebutkan bahwa kita namakan Indonesia. Jadi ketika menyebutkan atau ketika menyampaikan ide kemerdekaan jajahan Belanda yang ada di Samudra Hindia itu apa namanya? Maka dinamailah Indonesia. Jadi ide Indonesia dalam makna politik itu bermula dari ide para mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Lalu ide ini dikembangkan dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Eropa, terutama di Belanda, menerima berbagai macam ide, berbagai macam berbagai macam ilmu, kemudian mendengar nama Indonesia, lalu digunakanlah sebagai nama politik untuk satu wilayah yang ingin merdeka gitu. Ide kemerdekaannya sendiri kan sudah sejak lama ada tentu ya. Ide kemerdekaannya bukan dari mahasiswa. Ide kemerdekaannya sejak dulu sudah ada, sejak zaman para raja, para sultan, para raja di kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang melawan gitu ya. Sejak zaman misalnya ya Pangeran Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol, kemudian dan para pahlawan-pahlawan yang lainnya melawan Belanda. Nah itu kan ide kemerdekaan itu sudah ada sejak dulu. Tapi sebelumnya ya belum ada ide Indonesianya bahwa merdeka itu merdeka semuanya, satu wilayah dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah belum ada ide itu. Melawan penjajah yang mengusir penjajah dari wilayah masing-masing. Ide Indonesianya belum ada. Nah sejak para mahasiswa yang ada di luar negeri menerima nama ini, lalu menjadi ide, lalu dikembangkan dalam tulisan, lalu tulisan ini disebarkan baik itu ke para mahasiswa yang ada di luar negeri yang lain. Ya misalnya begini kan, sebab di masa politik etis itu kalau para bangsawan, para priai, mereka memilih sekolah itu ya ke Eropa, ke Belanda dan wilayah-wilayah yang dekat dengan Belanda gitu ya, ke Eropa. Jadi para priai, para bangsawan melanjutkan kuliahnya ke sana atau berkuliahnya di sana. Sedangkan kadar-kadar muslim, karena Indonesia ini di saat itu kan sudah mayoritas muslim karena banyak kerajaan-kerajaan Islamnya. Nah, sedangkan kadar-kadar muslim sekolahnya ke Saudi dan ke Mesir. Saudi saat itu belum ada mungkin ya. Sekolahnya ke wilayah Arab lah begitu, baik itu di Mekah, Madinah, kemudian ada juga yang di Azhar di Mesir. Nah itu pengaruh politik etis itu begitu. Nah ide Indonesianya datang dari mahasiswa-mahasiswa Eropa, kemudian mereka mengembangkan dalam tulisan, kemudian disebarkan baik itu ke para pejuang yang ada di Indonesia atau juga ke para pelajar lain yang ada di belahan dunia yang lain, termasuk di Arab, di Mekah, Madinah, juga di Mesir. Maka ide ini menjadi satu kesamaan gitu. Wah betul ini nama yang bagus. Maka puncaknya ya di tahun 1928 itu bersepakatlah para pemuda mengatakan kami bangsa Indonesia gitu ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah itu baru ada makna politisnya. Padahal sebetulnya kan kalau dilihat dari etnis nah, tidak ada itu namanya bangsa Indonesia. Yang ada itu ya Batak, Jawa, Aceh, Papua, Kalimantan. Nah itu kan berbangsa-bangsa yang berbeda, tapi semuanya sepakat menjadikan bangsa yang berbeda ini menjadi satu bangsa yaitu Indonesia. Satu bangsa yaitu Indonesia. Jadi ini kan sudah bermuatan politis begitu ya, nama Indonesia ini. Kemudian berbangsa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Jadi mulai dari Sabang, walaupun Papua belum saat itu, ya wilayah-wilayah yang ada di Samudra Hindia ini dinamai Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, tidak berbahasa satu kan, menjunjung bahasa persatuan. Jadi bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Nah itu puncaknya, ide Indonesia muncul dari situ, dari nama
yang digunakan oleh para etnolog, etnografi, kemudian digunakan oleh para mahasiswa, kemudian disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, kemudian disebarkan kepada para pejuang yang ada di Indonesia, ya, yang ada di wilayah Nusantara ini. Kemudian jadilah satu ide menamai wilayah yang dijajah Belanda atau jajahan Belanda yang ada di Hindia ini dengan nama Indonesia. Jadi ide namanya sendiri baru muncul di awal abad 20. Makna politiknya puncaknya berada di tahun 1928 ketika para pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia, misalnya ya pemuda Sumatera, Jong Jawa, Jong Islami Tenbon gitu ya, dan lain-lain, bersepakat untuk memasukkan makna politik di wilayah ini, jadi di nama Indonesia. Nah, para mahasiswa yang ada di Belanda membentuk perkumpulan yang diberi nama Indisch Vereniging. Nah, jadi sebelum ada ide Indonesia itu, nama kumpulan mahasiswa adalah Indisch Vereniging. Nah, Indisch Vereniging ini kan tidak ada unsur Indonesianya sama sekali. Bahasanya bahasa Belanda, kemudian namanya juga Hindia. Indisch Vereniging itu kan persatuan atau perkumpulan orang-orang Hindia. Jadi perhimpunan mahasiswa Hindia gitulah kalau diterjemahkan di bahasa sekarang, perhimpunan mahasiswa Hindia. Nah, ketika muncul ide Indonesia pada tahun 1922, diubahlah nama Indisch Vereniging menjadi Indonesisch Vereniging, jadi perhimpunan Indonesia. Jadi asalnya perhimpunan Hindia yang maknanya luas gitu ya, atau maknanya tidak jelas hanya di Samudra Hindia, menjadi perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia jelas-jelas gitu ya menyebut nama Indonesia sebagai ide politik gitu ya, sebagai ide satu bangsa yang nanti akan merdeka gitu. Nah, di antara para aktivisnya adalah Muhammad Hatta, Syahrir, Noto Suroto, dan lain-lain. Nah, jadi para mahasiswa ini memiliki jasa yang sangat besar, karena selain mereka selain mereka nanti di masa selanjutnya menjadi tokoh-tokoh bangsa, mereka juga yang memberikan ide nama Indonesia. Walaupun tentu mereka bukan satu-satunya pahlawan gitu ya, masih banyak ya, seperti ini kan yang aktif di Belanda, mahasiswa Belanda. Nah, mahasiswa yang di belahan Arab tadi ya, mereka juga berjasa gitu ya. Misalnya pendiri Muhammadiyah itu kan kuliahnya di Arab begitu. Begitu juga pendiri Nahdlatul Ulama, ya pejuang bangsa Indonesia juga, pahlawan nasional juga, mereka kuliahnya di Arab juga gitu ya. Jadi para mahasiswa yang di Belanda ini memang salah satu jasanya yang mengusulkan atau bukan mengusulkan ya, yang mengusulkan lah, anggaplah mengusulkan dan menjadikan nama Indonesia sebagai makna politik itu populer. Adapun pejuang ya tentu bukan hanya mereka, Muhammad Hatta, Syahrir, Noto Suroto, kemudian ada Soekarno di Indonesia, kemudian ada pahlawan-pahlawan yang lainnya gitu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Agus Salim, dan lain-lain. Para pejuang-pejuang muslim juga sama memperjuangkan hal yang sama, namun ide nama Indonesia ini muncul dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Belanda. Nah, maka dari sini kita bisa mencatat bahwa nama Indonesia baru muncul di abad 20, artinya di masa kerajaan Hindu-Buddha ataupun di masa kerajaan-kerajaan Islam, ide tentang Indonesia itu belum ada. Jadi kalaupun ada perlawanan dari masyarakat Indonesia misalnya saat itu, dari para raja, dari para sultan, itu belum ke ide memerdekakan Indonesia secara keseluruhan. Baru ide untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengusir penjajah saja, tapi tidak membentuk negara gitu, tapi baru mengusir penjajah.
belum ke membentuk satu negara. Jadi belum ada ide politiknya. Nah, di sini juga catatan para mahasiswa selalu menjadi tonggak perubahan, baik itu mahasiswa yang berkuliah di Indonesia sendiri seperti Soekarno, juga mahasiswa yang berkuliah di Belanda seperti tadi Muhammad Hatta, Syahrir dan lain-lain, juga mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di wilayah Islam, di wilayah Arab, semuanya menjadi tonggak perubahan. Nah, itu nama Indonesia. Jadi asal usul nama Indonesia ini tidak dari bahasa asli Indonesia, tetapi merupakan satu sebutan saja dulunya, tidak ada makna politisnya dari para etnolog dan etnografi, yang kemudian ide ini diambil oleh oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda, kemudian disebarkan ke pejuang-pejuang yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain, dan juga kepada masyarakat Indonesia.